Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria, saya dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Dan pada masa Bani Umayyah ini ada dua jenis pendidikan yang berbeda sistem dan kurikulumnya. Ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang khusus itu sendiri ialah bagi anak khalifah dan pembesarnya, dan kurikulumnya diarahkan untuk memperoleh kecakapan memegang kendali pemerintah atau hal-hal yang menyangkut pemerintah, dan bertempat di istana dengan guru yang diangkat sendiri oleh khalifah dengan jaminan hidup atau gaji. Sedangkan pendidikan umum adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa, dan merupakan kelanjutan dari pendidikan zaman Nabi masih hidup. Kurikulumnya pun sama dengan sebelumnya, dan yang bertanggung jawab adalah para ulama karena mereka yang mengajar dan membimbing rakyat. Baik, banyak dunia pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam belum menjadi pendidikan formal waktu itu. Masyarakat dan penguasa belajar di badiah, gurun, dan kusur. Adapun nilai-nilai utama yang ditanamkan pada masa ini adalah akhlak dan sifat keberanian, serta lain-lain. Pada masa Bani Umayyah, di antaranya ilmu yang berkembang adalah yang pertama ialah ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, juga ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan di bidang bahasa seperti nahwu sorof, dan juga ilmu filsafat seperti mantik dan lain-lain. Dan pada masa ini di pola pendidikannya bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Adapun bentuk pendidikannya, yang pertama ialah pendidikan istana atau kusur. Adapun juga nasihat pembesar pada muadzib, badiah, perpustakaan, memaristan. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa ini telah berkembang. Secara umum, materi yang diajarkan adalah akliyah dan nakliyah. Di tingkat dilihat dari kurikulumnya. Yang ada dua kurikulum, yakni yang A, kurikulum tingkat rendah yang sering disebut kutab, masyarakat secara umum, dan gusur bagi anak penguasa. Adapun juga tingkat atas, seperti ilmu fikih yang dipelajari nahwu, kalam, aljabar, dan ilmu hitung. Dan di sini perbedaannya adalah untuk kurikulum yang rendah itu lebih mendasar, sedangkan kurikulum yang tingkat atas itu mendalam dengan pembahasannya itu lebih mendalam dalam pembahasannya. Secara umum, materi pendidikan berkisar pada 4 bidang, yakni yang pertama ialah keagamaan, dan yang kedua adalah akhlak, dan yang ketiga adalah jasmani, serta yang keempat adalah pengetahuan. Pada perkembangan berikutnya, kurikulum berhubungan dengan tatanan sosial suatu masyarakat. Ini terlihat dari klasifikasi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama ialah berdasarkan tingkat kewajiban, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan fungsi sosial. Juga ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan di bidang bahasa seperti nahwu sorof, dan juga ilmu filsafat seperti mantik dan lain-lain. Dan pada masa ini di pola pendidikannya bersifat desentralisasi, tidak memiliki tingkatan dan standar umum. Adapun bentuk pendidikannya, yang pertama ialah pendidikan istana atau kusur. Adapun juga nasihat pembesar pada muadzib, badiah, perpustakaan, memaristan. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa ini telah berkembang. Secara umum, materi yang diajarkan adalah akliyah dan nakliyah. Di tingkat dilihat dari
dari kurikulumnya. Yang A, ada 2 kurikulum, yakni yang A, kurikulum tingkat rendah yang sering disebut kutab masyarakat secara umum oleh masyarakat secara umum dan gusur bagi anak penguasa. Adapun juga tingkat atas seperti ilmu fikih yang dipelajari nahwu, kalam, aljabar, dan ilmu hitung. Dan di sini perbedaannya adalah untuk kurikulum yang rendah itu lebih mendasar, sedangkan kurikulum yang tingkat atas itu mendalam dengan pembahasannya itu lebih mendalam dalam pembahasannya. Secara umum, materi pendidikan berkisar pada 4 bidang, yakni yang pertama ialah keagamaan, dan yang kedua adalah akhlak, dan yang ketiga adalah jasmani, serta yang keempat adalah pengetahuan. Pada perkembangan berikutnya, kurikulum berhubungan dengan tatanan sosial suatu masyarakat. Ini terlihat dari klasifikasi ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama ialah berdasarkan tingkat kewajiban, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan fungsi sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang saya presentasikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Putri Lutfiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya konsep pendidikan kutab dan kusur. Yang pertama yaitu kutab. Kutab secara epistemologi berasal dari kata ba yang artinya adalah menulis atau tempat menulis, atau taktib yang artinya mengajar menulis. Kutab ada sejak masa pra-Islam. Pada masa Rasulullah, beliau memberikan tugas kepada orang-orang Islam dan tawanan perang Badar yang menulis dan membaca untuk mengajar penduduk setempat sebagai penebusan untuk kemerdekaan diri. Selain itu, kataba menggunakan pola wazan fu'al menjadi kutab yang secara harfiah berarti para penulis. Pendidikan Islam kutab yang berlangsung di masjid adalah pendidikan yang unik karena memakai sistem halakoh atau lingkaran. Mu'allim biasanya duduk di dekat dinding atau pilar membentuk lingkaran, dan lutut para siswa saling bersentuhan. Sistem halakoh adalah mu'allim atau faqih biasanya duduk di dekat dinding atau di sekeliling guru membentuk lingkaran dengan lutut saling bersentuhan. Proses belajar dan pembelajaran pada kutab dimulai dengan doa singkat yang dibacakan oleh mu'allim, yang dilanjutkan dengan memberikan komentar umum tentang topik bahasa serta mengaitkan topik tersebut pada materi yang telah diberikan pada waktu sebelumnya. Dalam materi tertentu, metode imla juga digunakan. Yang selanjutnya yaitu adalah istilah kusur, digunakan untuk menyebut pendidikan rendah istana pada masa Umayyah yang diperuntukkan untuk anak-anak khalifah dan para pembesar. Sistem pendidikan ini memberikan kebebasan kepada orang tua siswa dalam ikut serta atau membuat sendiri penyusunan kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak pada saat masa itu, sehingga pendidikan ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Pendidikan dalam kusur disebut mu'adib yang diambil dari kata adab yang artinya budi pekerti dan meriwayatkan. Disebut mu'adib karena berfungsi untuk mendidik anak para bangsawan, baik dari segi etika, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Metode pembelajaran yang diterapkan hampir sama dengan kutab secara umum, namun pada penambahan dan pengurangan sesuai dengan kebutuhan kalangan bangsawan istana dalam menyiapkan putra mereka memikul tanggung jawab negara agama di masa selanjutnya.
Para muadzib harus tinggal di istana karena menurut Abdul Malik ibnu Marwan, guru anak-anak mereka harus tinggal dengan peserta didik. Sehingga para guru tidak hanya mengajar namun juga mendidik baik jasmani maupun rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni poin C, yang dimana poin C berisi tentang konsep penelitian sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Konsep penelitian sejarah pendidikan Islam Bani Umayyah dapat dilihat dari adanya wilayah yang luas dan penduduk yang makin besar. Selain membutuhkan sandang, pangan, dan papan, mereka juga membutuhkan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa keadaan pendidikan di zaman Bani Umayyah mengandung beberapa unsur pokok, yakni antara lain: pertama, visi; kedua, misi; ketiga, tujuan; dan yang terakhir, sasaran. Dan visi pendidikan di Bani Umayyah secara eksplisit tidak dijumpai, namun dari berbagai petunjuk bisa diketahui bahwa visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum, yang sejalan dengan kebutuhan zaman pada masa itu dan masing-masing wilayah Islam. Adapun misinya antara lain: pertama, menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang; kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam; dan ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam pada masa itu secara adil dan merata; dan keempat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam pada masa itu, yakni pada masa Bani Umayyah; dan yang kelima, memperdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya sendiri. Dan adapun tujuannya ialah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan ilmu umum, serta mampu menerapkan bagi kemajuan wilayah Islam. Sejarah mencatat bahwa pada masa itu, yakni pada masa dinasti Umayyah, dilakukan beberapa hal. Antara lain yakni pertama, membentuk organisasi kehakiman; kedua, membentuk organisasi ketentaraan yang umumnya terdiri dari orang-orang Arab dan keturunan-keturunan Arab; dan yang ketiga, membentuk lembaga sosial dan budaya; dan yang keempat, membentuk bidang seni rupa, yakni seperti seni ukur, seni pahat, kaligrafi, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari pembahasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.